3-0 sih seharusnya tadi tuh Persib Bandung menang lawan Bangkok United. Tapi aneh banget tuh gol kedua Persib yang seharusnya desain kok jadi berbau offside. Siapa yang offside sebenarnya? Eleno Renders dari tangan lambat, posisinya nggak offside. Orang terakhir yang bikin gol siapa? Jung juga nggak bikin, nggak offside, jelas tebak banget itu onside posisi. Jadi offside dari mana? Udah gitu juga nggak ada cek VAR juga. Ini ya ajaib banget sih menurut gue ya. Sayang banget, seharusnya kan ya satu gol itu sangat berharga dalam sistem turnamen kayak begini. Tapi ya udah, wasit udah mutusin dan Persib akhirnya menang 2-0 doang. Ya, ini nih kekhawatiran kita nih. Kalau wasit dari Timur Tengah ya kan, kadang keputusannya di luar nurul ya kan. Nanti Indonesia juga begitu lawan Arab Saudi, wasit dari Timur Tengah ya kan. Nah, mudah-mudahan sih kayak gitu ya keputusannya ya. Mutusin offset tapi nggak jelas nih offsetnya di sisi mananya. Tapi by the way tadi kalau kita lihat ya Persib Bandung di pertandingan tadi lawan Bangkok United yang bertindak sebagai tuan rumah, ini sebenarnya inilah Persib seharusnya main kayak begini nih. Udah mulai padu antar pemain satu sama lain, juga antar lininya juga, biarpun nggak rapat-rapat amat jarak tapi bisa main efektif dan bisa nggak, biarpun nggak selalu ya tapi sering banget tuh menahan laju serangan ataupun build up dari Bangkok United yang dimotori sama Nakamura dan kawan-kawan tadi ya kan. Ini serang Bangkok United pun ya bukannya tanpa peluang, punya berapa peluang ya, punya total 4 shoot on target, Persib juga segitu, tapi lagi-lagi kan ke kematangan dari seorang Teja Paku Alam dalam positioning ketika dalam tekanan ini menjadi poin penting bagi Persib Bandung di pertandingan tadi. Udah gitu juga Persib lagi-lagi nih Bojan Hodak nunjukin kedinamisannya dalam formasi dan taktik ketika pertandingan sedang berlangsung. Awalnya main dengan pola 4 back sejajar, tapi di babak kedua di menit 60 lebih ini Bojan Hodak langsung berubah nih skema dengan main pola 3 back sejajar, mungkin dengan poin 3-5-2 bisa berubah jadi 5-3-2. Ini menarik banget menurut gue ya, karena apa ya? Karena itu dia perubahan taktik ataupun formasi ya sangat-sangat dibutuhkan lah ketika menghadapi ajang seperti ACL ini kan, ya pun cuma kasta kedua di tingkat Asia, Asian Champions League kasta kedua ya, kalau di Eropa tuh Liga Malam Jumat lah ya. Tapi ya persaingan di gimana itu di ACL ini sangat-sangat luar biasa banget loh ya kan. Persib yang laga awal seri cuma 1-1 lawan Lion Sailor ya dari mana itu Singapura, akhirnya bisa menang dan poinnya 4 sekarang menyodok ke peringkat 2 untuk sementara. Ini menjadi poin penting ya kan. Dan menariknya lagi tadi Persib juga lihat tengahnya ini sangat-sangat apa ya, dia lagi-lagi main sangat efektif ya, pun nggak ngotot banget tapi bermain efektif dan pergerakan pemain satu sama lainnya di tengah ini benar-benar saling melengkapi, dan ini sangat menarik banget menurut gue ya, menjadi poin penting. Dan Tom Haye tadi nggak diturunin sama sekali ya, cuma ada di bench, tapi ya dari Tom Haye aja udah cukup sih, emang sesuai kebutuhan tim ya sama kebutuhan taktik tadi ya kan. Dan gol pertama Persib kalau kita lihat tadi ya variasi umpan antara Klok sama Willian ini benar-benar luar biasa banget ya. Umpan 1-2-nya dituntaskan melalui umpan silang ataupun umpan datar yang diselesaikan dengan suntikan manis dari Jung tadi ya kan. Ini luar biasa banget menurut gue ya. Ya ini artinya apa ya? Artinya itu dia chemistry ataupun pergerakan pemain satu sama lain ini udah mulai terbentuk nih. Kalau udah makin terbentuk dan udah 100% saling mengerti antar satu sama lain atas lapangan, gue optimis banget nih Persib bakal tampil sangat-sangat mengerikan, baik itu di Barry Super League ataupun di ACL kasta kedua ini atau ACL 2 ini. Ya kita tunggu, tinggal yang gue bilang di konten-konten gue sebelumnya tuh, tinggal nunggu waktu doang nih main Persib padu satu sama lain. Kalau udah padu mah udah ngeri. Ini bisa jadi Persib ini bisa dibilang ya Arsenalnya Asia Tenggara lah ya. Ya karena bisa main dengan beberapa macam taktik dan formasi ketika pertandingan sedang berlangsung. Dan kalau udah mainin umpan-umpan variasinya ini luar biasa banget, Persib sangat-sangat luar biasa banget ya. Di sana kita Persib punya Beckham Putra yang bisa main cepat juga, ada jago buka ruang, ada Tom Haye yang bisa melepaskan umpan-umpan kunci, ada Klok juga yang dengan udah lama, udah sepuh bisa dengan Persib Bandung dan menjadi leader di situ ya kan. Dan juga punya penyerang yang menurut gue cukup variatif yang musim ini jauh lebih dalam ya.
penyerangnya. Ada Ramon Tanque, ada Jung, terus juga ada Willian yang terus memproduksi gol demi gol di tiap, bukan di tiap match ya, hampir mayoritas gol Persib di berbagai ajang diikutin ini ya dihasilkan dari para striker ya, terutama Willian tuh yang terus produktif ya di musim ini, baik itu di liga lokal, di BRI Super League ataupun di ACL tuh yang udah buka keran golnya nih. Ini menarik kita nantikan nih kiprah Persib di ACL tuh berikutnya, dan gue sih berharap ya semoga di match berikutnya Persib makin padu nih, biar apa, biar makin asik, biar makin enteng, biar makin makin sedikit tantangannya ya, karena kalau udah makin padu peluang Persib untuk lolos dari fase grup nih menurut gue ya terbuka sangat-sangat lebar. Nah makanya nih saya sih berharap ya semoga kayak Tom Haye, Eliano pun udah kelihatan udah makin nyetel, tinggal Tom Haye nih udah sekolah, udah semakin nyetel, udah bisa klop satu sama lain di atas lapangan sama tim, sama rekan setim yang lain. Gue yakin banget nih Persib bisa tampil jauh lebih mengerikan dari saat ini, dan Persib berpotensi nih di ACL tuh melaju jauh menurut gue ya di musim ini ya, seenggaknya sampai dengan babak gugur lah ya. 16 besar bisa kali, bisa 16 besar dengan skuad saat ini nih. Syaratnya tadi satu, makin padu timnya dan main efektif, nggak perlu main dengan high intensity terus menerus ya, tinggal fluktuatif aja, pragmatis saja. Yang penting ya tadi tuh main pragmatis, main efektif, punya peluang, nggak sering-sering dibuang peluangnya. Itu sih menurut gua. Selamat buat Persib yang meraih 3 poin pertamanya di ACL tuh musim ini. Semoga 3 poin lainnya menyusul di match demi match berikutnya. Thank you yang udah nonton konten gua Perit Abangan di channel YouTube gua Irwancan @1piero. Jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe silakan subscribe YouTube gua. Yang udah support dengan cara nontonin, like, subscribe, komen, dan share, thank you banget. Dan bosan-bosannya untuk terus support channel YouTube gua biar makin kesini makin terus berkembang dan biar gua makin semangat ya bikin kontennya. Saatnya gua pamit. Oh iya, maju terus sepak bola tanah air dan dukung timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Salam olah bola.